Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sali Purwanti dari Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, saya akan mengerjakan atau mempraktekkan tugas yang diberikan dari ibu dosen kami. Nah, ada dua tugas. Yang tugas pertama itu ada 4 variabel, yang dimana teknik laktasi, dukungan keluarga, postpartum depresi, dan usia ibu. Nah, ini akan dikerjakan di SPSS. Yang akan dicari itu uji ganda dan sederhananya, multivariat. Nah, langsung saja. Yang pertama kita klik analyze, kemudian regression, kemudian binary logistik. Nah, kita masukkan postpartum depresi ke dependen. Kenapa? Karena postpartum ini yang dipengaruhi. Kemudian ini yang 3 yang independen atau mempengaruhi, kita masukkan di covariates. Nah, kemudian kita lihat yang di save, kita centang probabilitas. Kemudian continue, kemudian option itu, kemudian kita checklist yang CI for XPB B. Nah, 95%, kemudian continue, kemudian klik OK. Kemudian kita tunggu hasilnya. Nah, langsung aja kita lihat variabel in the question. Nah, ini dia hasilnya. Nah, yang dilihat di sini adalah yang signifikan. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya kenapa di sini teknik laktasi itu 0,999. Ada 98, 86, kemudian 998. Nah, di sini semuanya tinggi. Tidak ada yang signifikan, karena normalnya itu 0,025 atau juga 0,5. Nah, untuk lihat lebih jelasnya yang uji ganda, kita interpretasikan, yang dimana itu p-value-nya itu 0,998. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara teknik laktasi, dukungan keluarga, dan usia ibu dengan postpartum depresi, karena di sini lebih besar dari 0,025. Kemudian nilai OR-nya itu yang ini, nilai OR-nya XPB B, yaitu 1,019. Nah, di sini berarti ibu dengan usia yang beresiko, di mana itu 1,019 kali lebih beresiko terhadap kejadian postpartum depresi dibandingkan dengan ibu berusia tidak beresiko. Nah, itu tugas yang pertama sudah selesai. Kemudian kita lanjut di tugas kedua. Tugas kedua itu sama. Kita juga masuk di analyze, kemudian regression, kemudian binary logistik. Nah, ini sudah kita keluarkan dulu. Ini juga. Nah, sama, ini yang dependen dipengaruhi, jadi kita masukkan
perdarahan postpartum. Nah, untuk usia, pendidikan, pekerjaan, jarak antar kehamilan, dan paritas itu kita masukkan di kovarietas karena dia yang mempengaruhi. Kemudian kita klik save. Kemudian ini yang probabilitas tadi kita centang, kemudian continue, kemudian option ini juga yang CI for XPB kita centang juga di sini kita untuk mengetahui nilai R-nya berapa. Kemudian continue, kemudian oke. Nah, kita lihat ini dia variabel in the question-nya. Nah, di sini ada 0,14, 137 dan sebagainya. Kemudian yang signifikan ini ada dua yang signifikan, yang 0,014 dan 0,137. Jadi kita simpulkan bahwa interpretasinya itu yang p-value-nya itu 0,14 disimpulkan bahwa ada hubungan antara usia dengan perdarahan postpartum. Kemudian nilai OR-nya itu pada tabel XPB yaitu 0,08 yang ini berarti ibu dengan usia beresiko 0,088 kali lebih beresiko terhadap kejadian perdarahan postpartum dibandingkan dengan ibu berusia tidak beresiko. Nah, mungkin hanya itu. Terus selanjutnya itu kita akan menguji sederhana. Nah, yang tugas pertama kita klik analyze, kemudian regression dan binary logistik. Kita kasih keluar. Nah, yang sederhana kita hanya mengambil dua variabel. Nah, yang di dependen itu kita masukkan postpartum depresi. Kemudian yang kovariatnya itu kita masukkan dukungan keluarga. Kemudian kita lihat di save. Nah, ini probabilitasnya kita checklist, kemudian continue. Kemudian optionnya itu kita juga checklist di sini CE for XPB kita checklist, kemudian continue, kemudian oke. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, kita lihat variabel in the question-nya itu. Nah, ini signifikannya itu 0,000 atau lebih kecil dari 0,001. Nah, kemudian SPB-nya itu 0,004. Jadi kita dapat simpulkan bahwa p-value-nya itu 0,001 dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara dukungan keluarga dengan postpartum depresi. Kemudian nilai OR-nya itu pada tabel XPD 0,004 berarti dukungan keluarga 0,04 kali itu meningkatkan kejadian postpartum depresi. Nah, mungkin dan yang tugas kedua itu sama dengan yang tugas satu, caranya sama. Kemudian mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah cara atau koreksi, mungkin ini dari pribadi dari saya sendiri. Nah, mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.